Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-24. Gajah Segara yang duduk di sebelah ibunya menyimak dengan baik. Jauh di dalam hatinya, Gajah Segara tidak mampu mencegah muncul dan berkembangnya rasa cemburu melihat keberuntungan temannya itu. Namun menilik keadaan yang dihadapi kuda Swabaya, Gajah Segara harus mengubur rasa cemburu itu dalam-dalam. Satu lagi yang menurut Gagak Bongol dan Temenggung Macan Liwung benar. Kata Macan Liwung, ia lebih senang menghadapi musuh berkekuatan segelar sepapan daripada menjalankan tugas seperti yang telah kau lakukan kemarin siang. Rupanya Sang Prabu melihat, jika dilakukan dengan cara yang salah, pembacaan keputusan berisi pengelengseran Mahapati itu bisa menimbulkan perang. Namun, kau berhasil melaksanakan tugas itu dengan amat baik. Perang yang dikhawatirkan pun tak perlu terjadi. Itu sebabnya aku sependapat dengan Macan Liwung dan Gagak Bongol. Keputusan Sang Prabu menaikkan pangkatmu menjadi Senopati itu benar. Lanjut Gajah Enggon, hening ruangan itu sebagai memberi kesempatan kepada Senopati Kuda Swabaya untuk mencerna. Kerinduan Dyah Pertiwi kepada kakaknya dibawanya ke tepian pelabuhan Canggu. Dyah Pertiwi duduk mencangkung. Ia memperhatikan beberapa perahu yang hilir mudik didayung oleh pemiliknya. Perahu-perahu itu ada yang penuh muatan dan siap didayung menuju hilir di ujung galuh. Namun ada juga yang kosong dan sedang ditambatkan di tepian. Ada dua orang yang dicatat Dyah Pertiwi terkait dengan tempat itu. Yang pertama adalah kakaknya, Sang Prajaka, yang seorang pemahat, pematung, dan banyak membuat benda seni. Sang Prajaka sering mengajaknya menghabiskan waktu di Canggu dalam rangka mencari gagasan. Sang Prajaka bukanlah kakak kandungnya, juga bukan anak kandung ayahnya. Sebagaimana ia ketahui dari cerita ibunya, Sang Prajaka adalah keponakan ayahnya. Sejak kecil Sang Prajaka telah kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun apapun keadaan Sang Prajaka, Pertiwi sangat menyayangi dan menganggapnya sebagai kakak yang sesungguhnya. Setelah Sang Prajaka tiada, melalui kematian yang sulit dimengerti apa latarnya, Dyah Pertiwi merasa betapa ia merindukannya. Dulu menghadapi masalah apapun, Dyah Pertiwi selalu mengadukan kepada kakaknya itu. Diajak ke pelabuhan Canggu merupakan hal yang menyenangkan. Kini ia hadir di tempat itu tanpa kakaknya lagi. Lalu orang kedua yang dikenangnya sebenarnya adalah orang yang tidak ia kenal sama sekali. Namun orang itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam di hatinya dengan jejak kesan yang sulit dilupakan. Orang itu adalah seorang laki-laki. Ia bernama Saniscara. Siapa Saniscara dan dari mana Saniscara berasal? Pertanyaan itu menggantung, tak pernah ada jawabnya hingga sore itu ia bertemu dengan seseorang. Sore hari itu ia melihat seorang kakek tua yang duduk menyendiri sebagaimana dirinya. Kakek tua itu sedang melakukan hal yang sama pula dengan dirinya, memperhatikan air sungai yang mengalir. "Sedang apa, Kiai?" tanya Dyah Pertiwi ramah. Kakek tua berwajah tersabut mendung itu menoleh. Senyumnya terasa aneh karena seperti menyeringai. "Aku sedang mencari anakku. Ia sudah lama pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua." "Namamu siapa, Nduk?" tanya kakek tua itu. Dyah Pertiwi mengerutkan sebelah keningnya. Ia tidak segera menjawab pertanyaan itu. "Kamu punya masalah dengan telingamu, Nduk?" Kakek tua itu mengulangi pertanyaannya. Dyah Pertiwi segera menyeringai. "Namaku Pertiwi, Kiai," balasnya. "Nama Kiai siapa?" Kakek tua itu rupanya memiliki pendengaran yang tajam. Pertanyaan yang dilontarkan dengan nada lirih itu bisa ditangkap dengan baik.
Terus nama orang yang kakek cari? Lanjut Pertiwi. Kakek tua itu menghela napas amat panjang, menjadi gambaran betapa berat beban yang disangganya. Nama anakku itu Saniscara. Jawabnya. Dia Pertiwi merasa punggungnya mendadak bagai disiram air panas, setara dengan kakinya yang serasa disengat ular paling berbisa, dan setara pula dengan petir yang mendadak meledak memekakan telinga di hari sedang terik tanpa mendung. Apa yang disebut itu menyebabkan dia Pertiwi sangat kaget. Dengan gelisah dia Pertiwi memandang kakek tua yang memiliki nama Hariwamsa itu. Kenapa kau memandangiku seperti itu, Nduk? Apa kau pernah bertemu dengan anakku? Kalau ya, tunjukkan ke arah mana. Aku harus pergi untuk menemukannya dan membawanya pulang. Istrinya akan melahirkan. Istrinya amat ingin saat melahirkan ditunggui suaminya, kata Hariwamsa. Dia Pertiwi bingung. Ia amat tahu di mana orang yang bernama Saniscara itu berada. Ia amat tahu bagaimana nasibnya. Akan tetapi dengan cara bagaimana ia menjelaskan kepada kakek tua itu, cara macam apa yang bisa dipilih tanpa harus mengagetkannya. Namun dia Pertiwi memang harus berbicara. Nama anakmu itu Saniscara, Yai? Tegas Pertiwi. Ya, Risang Saniscara Patiwura. Lanjut Pertiwi. Kyai Hariwamsa terkejut. Gadis itu menyebut nama anaknya secara lengkap. Hal itu menjadi pertanda bahwa gadis itu pernah bertemu anaknya. Semula Kyai Hariwamsa merasa tidak tahu lagi bagaimana cara melacak jejak anaknya. Kini pintu yang tertutup rapat baginya itu mendadak terbuka lebar. Secercah harapan muncul lagi. Kau pernah bertemu dengan anakku rupanya. Di mana dia? Kemana aku harus pergi untuk bisa menemukannya? Tanya kakek tua itu dengan gugup dan cemas. Dia Pertiwi benar-benar bingung. Menceritakan bahwa orang yang dicarinya itu telah tiada karena terbunuh jelas bukan pekerjaan yang gampang. Namun membiarkan kakek tua itu kebingungan merupakan kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Sebuah kereta kuda yang sedang melintas mencari penumpang menarik perhatian gadis itu. Dia Pertiwi tak perlu menimbang untuk memanggilnya. Kusir Dokar yang merasa hari itu penghasilannya kurang dari biasanya bergegas mendekat. Kusir Dokar itu rupanya mengenal dia Pertiwi karena beberapa kali mengantarnya pulang dari berbelanja di pasar. Antar kakek ini mengikuti aku, ucap gadis itu. Ke rumahmu? Balas Kusir Dokar itu. Tidak, tetapi dekat rumahku, antar saja, jawab Pertiwi. Tanpa banyak bicara, dia Pertiwi mempersilahkan Kyai Hariwamsa untuk naik ke kereta kuda yang telah dipesannya. Oleh karena gadis itu membawa kuda sendiri, ia bergerak menempatkan diri di depan. Akan kubawa kakek tua itu ke kuburan Kakang Saniscara, ucap Pertiwi dalam hati. Biarlah kuburan itu sendiri nanti yang bercerita apa yang telah menimpanya. Pelan dia Pertiwi membawa kudanya menderap menyusuri jalan di kota raja yang lapang, tak banyak orang yang berlalu lalang. Rupanya jejak peristiwa yang terjadi di alun-alun Bubat masih memberi sisa suasana yang mencekam. Dia Pertiwi kembali menoleh ke belakang dan terpaksa memperlambat laju kuda yang ditungganginya karena kereta kuda yang ditunggangi Kyai Hariwamsa tertinggal agak jauh. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Kyai Hariwamsa terheran-heran ketika menyadari telah dibawa ke tanah pekuburan. Raut wajahnya mewakili isi hatinya. Kenapa kau bawa aku kemari? Tanya Kyai Hariwamsa cemas. Dia Pertiwi tidak segera menjawab. Yang ia lakukan adalah mendahului berjalan melintas beberapa nisan, kemudian berhenti setelah merasa menemukan nisan yang dicarinya. Gadis itu kemudian bersimpuh. Kyai Hariwamsa berjalan tertatih-tatih. Kyai Hariwamsa berhasil menyusul dia Pertiwi meski melalui perjuangan yang terasa sulit. Sebenarnya Kyai Hariwamsa telah memiliki sebuah dugaan. Jadi ini kuburan anakku? Tanya Kyai Hariwamsa. Amat berat bagi Pertiwi untuk mengiyakan pertanyaan itu.
Namun dia Pertiwi tak punya pilihan lain kecuali mengangguk. Bersamaan dengan itu, ia mengisi paru-parunya dengan penuh. Gemetar Kiai Hariwamsa yang bersimpuh menandai makam anaknya. Setelah menggerayangi tanah di depannya dengan tangannya yang buyutan, Kiai Hariwamsa meyakini makam itu memang benar makam anaknya. Mata hatinya melihat jasad yang berbaring di balik gundukan itu adalah Saniscara. Pertiwi tidak berani menyela. Pertiwi hanya memandangi bagaimana kakek tua itu berkomat kamit sambil tetap gemetar mengadu tanah di depannya. "Kau benar, ini memang makam anakku," ucapnya lunglai. "Benar-benar lega aku sekarang. Aku telah memperoleh jawaban mengenai hidup atau matinya." Dia Pertiwi mengulurkan tangannya akan menyentuh pundak Kiai Hariwamsa. Namun ia urungkan niat itu. Mulutnya serasa tak mau berada dalam kendalinya lagi. Dia Pertiwi makin terbungkam. Anak gadis Pradabasu itu berdiri dan menoleh ke belakang dengan isyarat tangannya yang mempersilahkan kusir Dokar untuk pergi. Namun ketika ia berputar, pandang matanya jatuh ke wajah seseorang. "Ayah," desis gadis itu. Melihat ayahnya, dia Pertiwi merasa menemukan orang yang bisa mewakilinya menjelaskan kepada Kiai Hariwamsa apa yang telah menimpa anaknya. "Siapa orang itu?" tanya ayahnya dengan berbisik. "Kakek tua itu bernama Hariwamsa, ayah. Aku bertemu dengannya di tepi Canggu. Ia menempuh jarak yang jauh untuk bertemu dengan anaknya. Tolong ayah saja yang menjelaskan apa yang menimpa anaknya. Aku tak akan mampu melakukan itu," balas Pertiwi. Pradabasu mengangguk perlahan. Pradabasu yang menghilang beberapa hari telah kembali ke rumahnya. Akan tetapi dari bahasa wajahnya, dia Menur melihat Pradabasu masih tetap marah. Jawaban yang ia berikan hanya sepatah dua patah kata. Namun dalam setiap kesempatan, dia Menur selalu mengajaknya berbicara. Nyai Diah Menur yang sudah mendapat keterangan siapa Kiai Hariwamsa menerima kehadiran kakek tua itu dengan ramah. Sebuah bilik telah ia siapkan untuk tamu yang dilanda duka karena kehilangan anaknya itu. "Aku tidak sabar lagi, aku ingin segera pulang," kata Kiai Hariwamsa. Dia Menur menempatkan diri duduk di sebelah lelaki tua. "Setidaknya malam ini silakan Kiai beristirahat." Lelaki tua itu sangat gundah. "Aku ingin segera memberitahu semua anak dan cucuku, supaya semua tidak terlalu lama berada dalam keadaan yang serba tidak pasti. Perjalananku jauh sekali. Jika aku kalian paksa menginap di sini, aku akan makin lama pergi dari rumah," kata Kiai Hariwamsa. Pradabasu yang berdiri membelakangi sambil menyapu kegelapan malam berbalik. "Kiai Hariwamsa," ucap Pradabasu, "biarpun malam ini Kiai berangkat pulang, aku yakin dengan kecepatan Kiai dalam berjalan, Kiai baru akan sampai di Jabanan setahun lagi. Setidaknya untuk malam ini, silahkan Kiai beristirahat. Besok pagi, Kiai akan pulang ke Jabanan, tetapi tidak dengan berjalan kaki. Kiai akan pulang naik kereta kuda. Aku akan sewakan kereta kuda agar Kiai bisa kembali dengan cepat. Kiai akan sampai besok hari pula. Meski malam, pilih mana Kiai. Kiai pulang sekarang tetapi akan tiba di rumah setahun yang akan datang, atau Kiai pulang besok tetapi tiba di rumah sore hari." Kiai Hariwamsa memperhatikan tangannya yang gemetar. "Ongkosnya?" tanya kakek tua itu dengan suara datar. "Jangan pikirkan itu," jawab Pradabasu. Pradabasu tahu diri sebagaimana istrinya yang tidak mungkin lupa bahwa kematian Saniscara karena berusaha menyelamatkan anaknya. Utang yang terjadi adalah jenis utang yang tidak mungkin dibalas. Utang uang bisa dibayar lunas, namun bagaimana dengan utang nyawa? Akan dibayar menggunakan apa? Untuk menebus keadaan yang demikian, Diah Menur dan anak gadisnya segera menyibukkan diri di dapur. Mereka mempersiapkan makan malam. Seekor ayam yang paling gemuk telah disembelih. Ketika Diah Menur sibuk memotong-motong daging ayam itu, Dia Pertiwi sibuk menyiapkan bumbunya. Rencananya, ayam itu akan dimasak kare. Seiring dengan malam yang menepi, Pradabasu menyimak suara tua yang keluar dari mulut Kiai Hariwamsa. Kakek tua yang sedang dililit duka itu memutar tasbih di tangan kanannya. Dari mulutnya bergetar mantra-mantra doa yang didendangkan dengan penuh penghayatan.
Dari mantra-mantra doa itu, Pradabasu bisa mengenali kakek tua itu tentu beragama Hindu. Dalam kesedihan Suwarna, Pradabasu kembali teringat kepada sang Prajaka yang juga telah tiada. Selama ini Pradabasu bagi merasa gila karena kepergian anaknya itu. Akhirnya sang Prajaka memang berhasil ditemukan. Namun apalah arti pertemuan itu jika sang Prajaka dalam keadaan mati? Apalagi mati yang dialami sang Prajaka terjadi dengan perantaran tangannya, Pradabasu yang melepas anak panah yang menyebabkan Prajaka terjengkang. "Prajaka," gumam Pradabasu, "maafkan bapakmu ini. Aku telah berusaha untuk memahami keadaanmu. Namun hingga setua ini, aku tetap tak memahami siapa kamu."